Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Salim dengan NIM 20020550201 jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini akan mengenai luas mata kuliah Praktik Teknik Kendali. Langsung saja untuk percobaan 1 dengan program di mana dapat kita lihat untuk nomor 1 pada gambar blok diagram oval-ovalan transfer function mulai dari 2S sampai dengan 5S. Amati setiap skop dan berilah kesimpulan dalam outputnya. Untuk transfer function 2S dengan nilai transfer function 2S, hasil skopnya menunjukkan nilai berikut. Dimana untuk nilai skop transfer function 2S dan untuk transfer function 2S transfer function 4S dan untuk transfer function 5S, yang dimana dapat kita amati dari keempat skop ini dimana semakin kecil nilai transfer function, maka akan semakin dekat menuju angka konstan, yaitu 1. Dan untuk tugas kedua, pada diagram blok closed loop kebahalan nilai automobil mulai dari 5S sampai dengan 8S dan nilai speedometer 0,1 sampai dengan 0,4. Nah, berikut adalah program yang telah saya buat untuk diagram closed loop system dengan nilai automobil dan speedometer yang berbeda. Berikut adalah hasil tampilan untuk nilai automobil 6S dengan nilai speedometer 0,1, dan berikut adalah tampilan skop untuk nilai automobil 7S dengan nilai speedometer 0,2, dan berikut adalah tampilan pada skop dengan nilai automobil 8S dan nilai speedometer 0,3S, dan itu adalah skop dengan nilai automobil 8S dengan nilai speedometer 0,4S. Dapat kita lihat pada 4 skop layar, yang dimana semakin tinggi nilai automobil, maka kesalahan penggeraknya juga akan semakin yang dimana kesalahan penggeraknya akan semakin besar. Dapat kita lihat pada diagram closed loop nilai skopnya untuk yang 5S dan 0,1, untuk yang 6S 0,2, dan untuk yang 7S dengan nilai speedometer 0,3, dan untuk 8S dengan nilai speedometer 0,4. Selanjutnya pada percobaan kedua, dengan program buatlah transfer function dengan
nilai X kuadrat 15X ditambah 30 dengan soal 1, ubah nilai dan status KP dan nama teleskopnya. Yang kedua derivatif, ubah nilai KP dengan kemudian teleskopnya sampai dengan diagram kendali PID, di mana setelah membuat programnya yaitu sebagai berikut, yang dimana untuk sistem kendali profesional dengan nilai gen 100 hasil tampilannya pada skop adalah sebagai berikut. Dimana nilainya akan naik kemudian stabil. Ini disebabkan karena sistem kendali profesional memiliki reaksi kesalahan kerja sehingga akan menghasilkan respon yang lambat. Kalau nilai kontrol profesional dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat mencapai output dan kendali sistem stabil, seperti yang dilakukan pada skop, yang dimana nilai kontrol profesional jika dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat dan menuju angka stabil. Dan jika nilai proporsional dinaikkan semakin besar, maka akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil. Untuk kendali derivatif, yang dimana tampilan skopnya adalah sebagai berikut, yang dimana awalnya sistem kendali ini naik, kemudian perlahan-lahan stabil. Ini disebabkan karena sifat dari sistem kendali derivatif yang dapat dilihat yang dimana jika kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada kontrol derivatif dan laju perubahan sinyal kesalahan, di mana sinyal kesalahan itu ialah ini. Dengan meningkatkan nilai kontrol derivatif dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Dan untuk kendali integral dengan keluaran skopnya sebagai berikut, yang dimana nilainya stabil, kemudian nilainya stabil pada angka 0 kemudian turun. Ini disebabkan karena sifat dari sistem kendali integral itu sendiri, yang dimana keluaran integral membutuhkan selang tertentu sehingga proses integral cenderung memperlambat respon. Dimana dapat kita lihat sistem kendali integral ini yaitu karakteristiknya memperlambat respon. Jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh tanda sinyal kesalahan dan nilai kontrol integral. Tanda di sini sinyal kesalahan bernilai 0 sehingga tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh sinyal besar kesalahan. Fungsi dari nilai integral ini itu menghilangkan offset. Selanjutnya pada sistem kendali PID, yang dimana merupakan gabungan dari sistem kendali profesional, sistem kendali integral, dan sistem kendali derivatif, yang dimana tampilan pada skopnya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa hasil skopnya adalah sebagai berikut.
di mana nilainya turun, nah nilainya didominan oleh nilai kontrol integral. Kendali PID ini sangat bagus digunakan karena memperkecil kesalahan, mengurangi kesalahan yang terdapat pada kendali proporsional derivatif dan integral, sehingga sangat bagus digunakan. Selanjutnya percobaan ketiga itu waktu kode 1 dengan kode programnya yang telah saya buat sebagai berikut, yang dimana untuk nilai step, time, impulse, dan sinus. Dimana nilai hasil tampilan pada skop untuk step, dimana untuk nilai tampilan step itu naik, untuk sum naik yang sangat signifikan, dan untuk impuls yaitu berupa gelombang sinusoidal, dan untuk sinus itu gambarannya cenderung naik, overshoot, kemudian turun. Sesuai kesimpulan dari keempat hasil percobaan dapat diketahui step, ramp, impuls, dan sinus yang menghasilkan gelombang dari karakteristik yang berbeda-beda, dan fungsi R5S memberikan waktu pada masing-masing gelombang untuk mencapai titik tertentu. Maka semakin besar waktu pada transfer function, maka semakin lama pula waktu dibutuhkan untuk mencapai sebuah gelombang tertentu atau nilai tertentu dalam sebuah grafik. Selanjutnya untuk percobaan keempat dengan program berikut, di mana pada percobaan keempat ini merupakan respon waktu sistem orde 2. Dimana untuk yang pertama menggunakan program dengan magnetic rule section, dapat kita lihat pada tabel, di mana pada untuk melihat peak respon, untuk melihat settling time, rest time, dan steady state, dimana pada waktu puncak kita dan waktunya, yang dimana nilainya itu 0,41 dan nilai angkanya itu 27,1%, settling time dapat 1,21, dan untuk rest time 0,172, dan untuk steady state yang dapat 0,2. Selanjutnya pada tugas nomor kedua, yaitu sebagai berikut, yang dimana nilai peak respon rendah sebagai berikut yang dapat kita lihat pada layar untuk nilai settling time-nya, dan untuk nilai rest time, dan untuk nilai steady state-nya, yang dimana pada peak respon kita melihat waktu puncak kita dimana bernilai 0,01,
acceptance yang dapat satu di mana dapat kita lihat puncak time dan overshoot yang sampai yang dimana nilai TP-nya 0,718 dan NP-nya 16,3 dan frekuensinya 1,2, testanya 0,328 dan TD-nya 0,24 dan nilai TP adalah over waktunya dapat faktor selanjutnya untuk percobaan kedua itu sistem sensor dan transducer yang dimana berikut adalah diagram percobaan yang saya buat untuk diagram modern user dan diagram autopilot pesawat. Itu saya akan menjelaskan dan analisis hasil scope dari diagram autopilot pesawat yang saya buat yang dimana tampilan jelas seperti berikut yang dimana ini autovisual dengan input tab menggunakan PID control dengan aircraft dinamis dengan nilai 15/15 ditambah 15 dengan umpan balik yaitu sensor speedometer dengan nilai 15/5 ditambah 15 dapat kita lihat nilainya pada scope yang dimana bentuk gelombang yang terakhir dengan kecepatan yang sama dengan inputnya yang dimana sensor GPS-nya berfungsi dengan baik. Untuk diagram hidrometer yang kedua yang telah saya buat dengan tampilan scope-nya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan input constant divide untuk pembanding, contohnya di mana step dibagi lagi dengan konstan dengan nilai 255 kemudian kita reset didapatkan hasil scope-nya sebagai berikut. Yang dimana kita lihat yang dimana hasil dari scope sistem panas air yang tadi kita buat, yang dimana grafiknya itu menunjukkan nilai konstan. Kesimpulan yang dimana dalam menjalankan simulasi sensor melihat grafiknya dapat kita lihat pada scope cara kerja sensor atau cara kerja sensor adalah memastikan perubahan atau resistansi tahan listrik terhadap perubahan tegangan atau juga arus listrik langsung bila dijadikan suatu respon pengaruh dengan sensor tersebut. Karakteristik dari sensor yaitu pertama linearitas yaitu hubungan antar besaran deteksi, yang kedua sensitivitas dan yang terakhir tanggapan waktu atau respon waktu. Selanjutnya untuk percobaan ke 6 dimana diagram yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Untuk percobaan 6 yaitu respon kendali profesional dengan kontrol PID untuk plan order 1 yang dimana yang telah saya buat dari soal yang diberikan dimana ubahlah bisa menjadi S dan langkah 2 sampai 8. Dimana untuk diagram PIDP untuk plan order 1 untuk tanpa delay yaitu dengan menggunakan input state dan transfer function ini terdapat dua warna gelombang
yaitu warna kuning dan warna ungu. Nah, berjalan beriringan di mana warna ungu termasuk umpan balik dan output yang dihasilkan, di mana nilai umpan baliknya berubah-ubah sesuai input yang diberikan. Hal dengan menggunakan input delay perbedaan rangkaian tadi, yaitu dengan menggunakan input delay seperti gambar di samping, di mana hasil skopnya sebagai berikut. Menggunakan transfer delay untuk menilai waktu gelombang melihat tampilan pada skop dan memperlambat penggunaan delay dan memperlambat penggunaan delay, yaitu kontrol proporsional untuk menambah atau mengurangi kestabilan yang memperbaiki respon transisi dan mengurangi step by step. Untuk kontrol satu, yaitu menghilangkan step by step untuk yang respon lebih lambat dan tidak dapat menambah ketidakstabilan, dan kontrol derivatif yaitu berubah pada saat error kontrol itu tidak akan bereaksi. Selanjutnya untuk percobaan ke-6 dan ke-7, yaitu kendali proporsional dengan kontrol, yaitu untuk plan order 2 yang sama dengan cara kerja dari tadi yang pada percobaan ke-6 untuk respon 1, di mana ya skopnya adalah sebagai berikut. Yaitu kontrol kendali pada PID yang telah saya buat, di mana tampilan skopnya untuk dengan delay dan tanpa delay. Nah, percobaan yaitu kontrol kendali proporsional dengan kontrol peak untuk tampilan. Pada percobaan ini hampir sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu kontrol PID. Kita akan membandingkan nilai yang dihasilkan dengan mengambil nilai PID dan 0 dengan terus-menerus secara bergantian. Pada rangkaian ini hampir sama dengan rangkaian sebelumnya, dengan kontrol transfer PCN yang digunakan berbeda, dan dimana pada order 2 tanpa delay dengan proporsional, dan dimana nilainya didapat datanya sebagai berikut dengan tampilan skopnya dapat kita lihat pada layar monitor. Dimana skopnya itu menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Sebagai kesimpulan, tangan simulasi PID dapat dilakukan dengan menggunakan MATLAB. Kalian kemudian memilih simulasi model. Komponen kontrol PID ada dan setiap komponen memiliki kewenangan masing-masing, yaitu kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Contoh proses yang ini mempunyai delay pada proses pengendali suhu atau kestabilan kontrol pemanasan dan pendingin. Penerapan kontrol flow dan perarangan elektronik, yaitu pada sistem kontrol pompa air untuk menjaga distribusi air dengan mempertahankan debit air keluaran pompa tetap stabil pada rangkaian pada tingkatan tertentu. Selanjutnya untuk percobaan ke-8, yang dimana menggunakan F-strainer Mitsubishi, dan dimana diagramnya yang telah saya buat sebagai berikut, yang dimana ketika kita menjalankan rangkaian
Kita menekan PBI1, maka Yeno Supply Command akan mengangkat barang, kemudian akan diberhentikan di depan sensor, kemudian barangnya akan digeser dan diambil oleh pengambil. Selanjutnya, pada untuk program kedua, dengan diagram yang saya buat, kemudian menjalankan program yang mana PP1 untuk melakukan operation, yang kedua untuk stop. Sekian dari hasil pemaparan praktik penelitian yang saya buat. Kalau lebihnya mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.